Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban. Ya Ramadan. Alhamdulillah kita sampai di hari ke-6. Alhamdulillah udah gak terasa, udah hampir seminggu ya. Bener. Besok baru seminggu ini. Besok baru seminggu, tapi udah melewati 6 hari berpuasa. Bagaimana puasanya, Tribuners? Masih lancar? Semoga selalu lancar dan sehat ya, karena yang paling penting sih itu puasanya, ibadahnya lancar, terus sehat walafiat. Benar sekali. Kalau abang lancar nggak nih bang? Lancar, alhamdulillah. Ini bisa hadir kembali di PPKM Berkah. Yes, gitu. Alhamdulillah. Udah hari ke-6 ini rasanya keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan tuh semakin terasa ya Ki. Jadi apa sih yang namanya ibadah kita, amalan kita tuh ternyata terasa gitu dibanding hari-hari di luar bulan Ramadan ya. Rasanya kayak oh ya udahlah kalau bantu orang atau misalnya kalau kita bersedekah ya udah. Kayak ya memang kita dalam keadaan mampu ya udah. Tapi kalau ketika bersedekah di bulan Ramadan tuh nikmatnya beda. Iya, gitu berlipat ganda gitu rasanya ya kayak, bang. wah, begini rasanya ya. Bisa membantu orang lain gitu. Nah ini juga yang akan kita bahas di sore hari ini tuh tentang amalan dan keutamaannya di bulan Ramadan gitu. Tapi apakah amalan kita di bulan Ramadan ini hanya berpuasa saja, hanya bersedekah, atau misalnya hanya menjalankan memang ya ibadah pada umumnya, tapi tentunya berbeda. Bukan berbeda dalam artian perilakunya berbeda gitu, tapi nggak ada keutamaan yang lebih di bulan Ramadan. Yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, gitu ya, bang. Keistimewaan bulan Ramadan tidak dapat dihitung mengingat banyaknya rahmat Allah yang tercurah di bulan ini. Gitu. Mulai dari dilipat gandakannya pahala dari amal soleh kita. Wah, ini baru namanya rezeki anak soleh itu bulan Ramadan. Oke. Kalau sedikit rezeki anak soleh gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di rezeki amal soleh di bulan Ramadan tuh alhamdulillahnya tuh benar-benar bersyukurnya tuh luar biasa. Nah gitu, karena memang bulan yang istimewa gitu. Dan yang paling penting di bulan Ramadan ini insya Allah kalau kita memang niatnya baik, kita gak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Karena memang setan dan sebagainya dibelenggu. Jadi tidak gampang goyah gitu. Tidak gampang goyah ketika kita memang punya niatan atau ingin beramal soleh. Kalau memang itu niatnya baik akan dibukakan jalannya gitu. Tapi bang, ada Rizky dengar ya bang, selentingan nih. Katanya ada satu amalan yang bertabur pahala nih di bulan Ramadan. Ini kayak ini ya, kalau acara itu bertabur hadiah. Ini bertabur tapi bulan pahala. Ramadan ini bertabur pahala. Nah itu Rizky mau nanya abang sebenarnya. Apa itu? Apa tuh amalan yang emang satu amalan nih yang khusus bertabur pahala di bulan Ramadan ini nih? Nah, jadi kalau kita bicara tentang amalan yang bertabur pahala ini, itu yang dimaksudkan adalah tidak ditemukan kecuali kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya dalam kegiatan membaca Al-Quran ya, itu tuh pahalanya luar biasa. Jadi memang kalau memang pengen menyempurnakan lagi ya ibadah kita di bulan suci Ramadan, bersedekah udah, puasa udah, sholat 5 waktu udah, baca Quran. Wow, Masya Allah. Harus rajin. Tadarusan ya kalau kata orang. Tadarusan ya bang. Dan sekarang pun itu dipermudah lagi. Oh. Ada aplikasi gitu kan dari handphone kita. Jadi meskipun kita lagi di jalan atau mungkin naik kendaraan umum gitu ya bang, selain kita harus waspada gitu ya kan kalau kita lagi main HP, tapi kita juga bisa menyempatkan diri untuk baca Al-Quran. Benar. Jadi kalau di rumah boleh sambil membuka kitab suci Al-Quran yang sifatnya seperti ya kitab pada umumnya, kitab suci kita Al-Quran yang pada umumnya. Tapi kalau memang berkegiatan di luar mungkin agak sulit dan tidak boleh sembarangan kan kita membawa kitab suci ini, kan tidak boleh kita letakkan sembarangan. Jadi kita boleh menginstal aplikasi di handphone kita. Mungkin gitu. kan pulang kerja pakai Grab di mobil daripada
pelangak pelongo gitu ya kan, Ya buka-buka kan? gadget nggak jelas, Pakai mending ojek online Bener. sambil menunggu beduk maghrib, misalnya sambil menonton PPKM Berkah, masih ada beberapa waktu setelah tausiah, sempatkan membaca baca Al-Quran. Di situ kita juga bisa Gitu. mendapatkan pahala yang berlipat ganda tentunya ya Bang. Tentunya. Benar sekali. Nah, karena memang Tribuners ini bisa banyak sekali nih. Kalau misalnya kita bicara tentang aplikasi ini tidak satu, dua, banyak. Benar sekali. Jadi jangan kembali lagi jangan juga bermalas-malasan. Kalau ini menggunakan handphonenya boleh, tapi untuk memang aktivitas yang positif. Kalau Benar kemarin kita sekali, ada bahas jangan terpaku pada gadget gitu. Bulan puasa fokus kegiatan megang handphone aja. Tapi kalau ternyata megang handphonenya sambil membaca Al-Quran, itu malah lebih bagus, tadarusan gitu ya Bang. luar biasa. Nah, bahkan ganjaran satu huruf saja nih. Kita baca satu huruf, Ki. Alif bukan misalnya bukan gitu ini ya. ya. Iya, alif gitu misalnya, bukan ini ya, bukan satu kalimat gitu. Atau satu ayat. Satu huruf aja itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Masya Allah. Satu huruf Satu huruf. di kitab suci Al-Quran. Kita baca alif. Makanya Bang itu disebut merupakan satu amalan yang pahalanya itu Berlimpah gitu. Nah, jika satu huruf saja diganjar 10 kebaikan, berapa banyak pahala yang dapat kita dapat ketika kita hatam Al-Quran. Masya Yang Allah. hurufnya, nih koreksi jika saya salah, namanya manusia ya. Ada letak salahnya ya, kita sama-sama belajar. Di Al-Quran itu total hurufnya ada 1.027.000. Kalikan 10. Kalau hatam tadi ya Bang. Alhamdulillah, itu kayak menjelang bulan suci Ramadan berakhir kita pasti akan rindu. Ini yang mungkin bikin orang rindu ya, bulan Ramadan, karena dengan membaca Al-Quran satu kata dilipat gandakan 10 kebaikan. Dalam Al-Quran sendiri punya 1.027.000 kata, Ki. Masya Allah, jadi ini mungkin momen yang luar biasa ya Bang, mengingat mungkin 11 bulan belakangan gitu ya kan, kita jarang gitu. Jarang membaca Al-Quran. Nah, maka di bulan Ramadan ini itulah Sempatkan. waktunya, bener. Karena di sinilah nih, mungkin untuk bukan menebus ya Bang, mungkin menjadi ajang kita di sini untuk berlomba-lomba meraih tadi pahala yang berlimpah. Luar biasa. Karena mungkin 11 bulan kemarin ya kita kelewatan, tidak baca Al-Quran ataupun kurang gitu ya ibadahnya. Nah, tapi di Ramadan ini harus dikuatkan lagi nih, digiatkan lagi. Benar sekali. Nah, Tribuners, jadi jangan sampai kita kelewatan dalam apa ya istilahnya, Berlomba-lomba tadi ya Bang. berlomba-lomba mengumpulkan pahala yang berlimpah. Nah, tapi kalau di bulan puasa ini ya memang agak sedikit spesial ya, karena kan kegiatan kita khususnya untuk Tribuners atau saya atau Rizky yang memang bekerja dengan tingkat komunikasi yang tinggi satu sama lain gitu ya. Selain kita juga harus bisa membagi waktu untuk membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya kan. Kadang-kadang ya namanya kalau kita berpuasa nih kan, kita nggak bisa sesering itu untuk membersihkan bagian mulut kita. Bener. Karena kan ada beberapa bagian mulut ini sensitif. Kalau kita misalnya nih rajin kumur-kumur atau rajin menggosok gigi, itu kan apa ya namanya juga akan mengakibatkan batalnya puasa kalau kita nggak sengaja. Benar sekali, misalnya Bang. gitu Bahkan kan. mungkin bisa tergolong jadi makruh gitu ya Bang. Iya, nah misalnya kita lagi membaca Al-Quran terus ngerasa kayak kok agak kurang enak ya bagian tenggorokan. Inilah coba segarkan mulut misalnya pas segala macam kayak gitu ya. Mungkin boleh ditahan dulu. Tapi kalau misalnya kayak ngomong sama orang, kita kan juga takutnya insecure gitu kan. Bener, Ki. Kayak Bang. ini dari habis sahur nih udah gosok gigi, kayaknya belum gosok gigi, gimana ya gitu ya. Nah, dari Kiki sendiri ini, selain tadi kita bercerita tentang berlimpahnya pahala di bulan suci Ramadan khususnya dalam kegiatan membaca Al-Quran gitu. Nah, gimana sih biar kita juga sambil membaca Al-Quran, sambil berkomunikasi dengan rekan-rekan di pekerjaan ataupun rekan-rekan ya di lingkungan kita ya, agar kita tuh tidak insecure dengan bau mulut. Bener. Gitu Ki. Mungkin bisa lebih pede gitu ketika kita Lebih baca pede. Al-Qur'annya gitu, tidak ada Ada. lagi kebimbangan Aduh, gitu ya, Bang. ada nggak sih Ki tipsnya buat saya, buat Tribuners gitu loh? Nah, ada dong. Ada dong.
Nah ya, inilah dia ya tips mengatasi bau mulut saat bulan puasa. Ini tapi Bang sebenarnya katanya bau mulut itu malah bagus karena nanti di surga akan baunya itu bau seperti bunga kasturi. Ketika di surga. Ketika di akhirat nanti ketika di surga gitu. Alhamdulillah ya, semoga lah ya seperti itu. Bener, tapi ketika Amin. kita masih hidup bersosialisasi Iya. gitu ya kan Bang. Tidak ada salahnya juga kita mengusahakan Benar. agar kita juga paling tidak bisa menjaga diri, karena kan ini bagian dari kenyamanan diri sendiri Bener, kan. dan tidak mengganggu orang lain gitu ya, Iya, Bang. benar. Jangan sampai kita diam-diam bau aja. Itu kayak Itu nggak enak gitu ya Bang. ya kan? Bener. Kayak tiba-tiba orang ngejauh, nggak mau deket sama kita gitu kan, kayak aduh, ada apa Bener. ini gitu. Dan inilah dia ya tipsnya. Yang pertama, Yang pertama, cuci mulut setelah sahur. Nah, mencuci mulut setelah sahur adalah hal yang wajib dilakukan untuk menghilangkan bau mulut saat menjalankan puasa sepanjang hari. Dan ini kerap terabaikan, padahal bau tak sedap bisa muncul dari mulut yang tidak bersih atau kotor. jadi kalau mau gosok gigi, mau pakai mouthwash itu sebenarnya habis sahur sebelum sholat subuh itu udah harus bersih. Karena mungkin banyak orang yang suka telajak terhadap Pontianak tuh Bang. Pelajak apa tuh? Telajak, nggak sikat gigi gitu Pelajak ya. nggak sikat gigi langsung tidur. Langsung tidur, habis sahur. Habis sahur tidur, bangun lagi habis sholat subuh, bukannya cuci gosok gigi apa sebagainya, Bener, tidur lagi. Tidur lagi. Itu hindari ya Bang. Cuci mulut ya. Cuci mulut. Ini cuci mulutnya maksudnya membersihkan mulut ya. Tribuners bukan cuci mulut pakai buah. Itu lain lagi, itu dessert namanya Beda. ya. Nanti cuci mulutnya habis itu dia belilah buah Oh, banyak-banyak buah tapi banyak. lupa dibersihkan ya. Itulah dia. Karena kalau mulut itu tidak dibersihkan bukan cuma sumber aroma yang tidak sedap saja yang keluar ya, tapi juga kerusakan gigi. Bener, jadi sumber penyakit juga Bang. Karena banyak saraf-saraf di gigi ini gitu. Iya, yang benar. juga berkaitan dengan anggota tubuh lainnya. Nah, itu kan yang paling berkata penting. orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Lebih baik lebih baik juga jangan sampai bau mulut. Bener, lebih baik jangan sakit semuanya Jangan deh sakit gitu ya semuanya. Bang. Itu yang pertama tadi, cuci mulut setelah sahur Bener. gitu. Lalu yang kedua, menggosok gigi. Oh, berkaitan. Berkaitan kata Rizky ya. Berkaitan. Menggosok gigi setelah sahur. Jadi tidak hanya tadi cuci mulut, bukan pakai buah gitu ya Tribuners, tapi cuci mulut yang sebenarnya. Iya. Pakai mouthwash bisa gitu ya Bang, atau Iya. kita kubur-kubur pakai air boleh nih. Nah, Tribuners juga harus menggosok gigi sampai bersih setelah sahur. Karena sisa-sisa makanan yang menempel di gigi bisa menjadi sumber utama bau mulut. Benar sekali sih. Jadi Benar mungkin sekali. abis makan daging gitu ya Bang, nyangkut nih, Aduh. nggak dibersihin, tiba-tiba bangun siang, udah. Aroma udah nggak sedap. Karena kan biasanya kalau bau mulut tuh kitanya nggak ngerasa. Bener, Orang yang ngerasa. orang yang ngerasa. Kita puasanya 13 jam, Tribuners. Can you imagine? Wow. Luar biasa kan kalau nggak jaga gitu. Ya kan? Baca Al-Qur'annya pun jadi tadi ya nggak maksimal gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya membacanya bersama-sama gitu kan. Bener. Kayak bisa menyebabkan, sebenarnya bukan masalah membaca Qurannya sih, alhamdulillah tetap dapat pahalanya, dapat gitu. Cuman mungkin jadinya nggak enak aja di kiri kanan gitu. Lalu Bang, tips yang ketiga nih ya, sikat lidah setelah sahur. Jadi tidak hanya berhenti cuci mulut dan menggosok gigi, tapi kalian Tribuners juga bisa menggosok lidah, menyikat ya, menyikat Menyikat. lidah, menyikat lidah. itu singkatan gitu ya. Dan itu ada alatnya. Bener. Dia tuh kalau dilihat-lihat alatnya tuh kayak pembuka botol. bener kayak Tapi itu ketapel bukan juga gitu ya Bang. kayak ketapel. Tapi itu buat membersihkan Lidah. bagian lidah gitu. Ya, harus dibiasakan sih. Biasanya ada juga di belakang sikat gigi. Iya benar, di belakang sikat gigi gitu. juga ada. Tapi jangan terlalu Keras. keras atau terlalu kuat tenaganya, karena memang bagian lidah ini kan juga bukan bagian kulit yang keras ya, tapi juga lembut. Takutnya nanti malah timbul sariawan. Bener, iritasi gitu ya, Iritasi Tribuners. nanti malahnya bikin nggak enak lagi. Bener. Gitu. Karena lidah juga bisa menjadi tempat menempelnya sisa makanan. Oh begitu.
Makanya harus dibersihkan nih Tribuners ya. Oke, yang keempat. Yang keempat, konsumsi makanan sehat. Jadi mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan satu di antara tips atau cara untuk menghilangkan bau mulut. Selain itu, Tribuners juga bisa menghindari makanan yang beraroma kuat dan pedas ketika sahur. Intinya harus sehat aja. Bener. Secukupnya, gizinya baik. Nah, itu dan juga diperhatikan tadi karena ini berbeda ya ketika kalau bukan bulan Ramadan kita bisa habis makan ya bisa langsung gosok Bener, gigi, Bang. bisa langsung kumur-kumur, pakai mouthwash atau pakai apalah buat membersihkan ini atau makan permen misalnya kayak pengen biar tenggorokannya segar. Biar bau mulutnya enak Bener. gitu. Tapi kan ketika bulan puasa kan atau bulan Ramadan ini kita tidak bisa sefleksibel itu. Bener sekali. Jadi yang bisa kita jaga adalah menjaga asupan apa yang masuk ke dalam mulut yang bisa mengakibatkan aroma tidak sedap. Bener. Jadi cari yang aman aja deh gitu ya untuk Iya. kita mungkin sahurnya biar perut kita juga aman gitu. Benar ya, Bang. sekali kalau mau buah ya buah yang tidak ada baunya, tidak menyebabkan inilah aroma yang tidak sedap. Gitu. Kan nanti Bang mikirnya gini ya, wah harus buah nih biar sehat. Sahur durian enggak gitu ya. Enggak boleh juga gitu Aduh. ya, Bang. Mungkin nggak sahurnya durian, tapi masih ada sisa-sisa puding-puding. Itu yang atau bahaya. kue-kue yang memang masih bisa dimakan tapi memang pada saat berbuka ya, lumayan punya aroma lah gitu. Ya udah. Bener. Oke, itulah tadi ada 4 tips, Bang. Nah, Untuk menjaga agar tidak bau mulut ketika bulan puasa. selain tips dari Rizky tadi tentang bagaimana mengatasi bau mulut di saat bulan Ramadan, tentunya Tribuners di rumah pasti juga ingin menanyakan kembali kegundahan hatinya Ki di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan Kakak siapa namanya nih? Winda Sari. Oke Kak Winda. Memasuki bulan Ramadan nih Kak. Ada enggak pertanyaan seputar Ramadan nih dari Kakak? Saya ingin bertanya nih, zaman sekarang kan banyak anak muda yang pacaran kan. Sekarang masuk ke bulan Ramadan nih, apakah boleh berpacaran di bulan puasa ini? Oke, untuk lebih jelasnya kita dengarkan jawaban dari Pak Ustadz ya Putri Bunas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang masuk dari Tribuners, bolehkah berpacaran saat puasa? Nah ini ya, berpacaran saat puasa boleh enggak? Pacaran sendiri itu banyak para ulama mengatakan tinggalkan, karena Anda belum muhrim, belum sah gitu. Jadi bertemu laki-laki perempuan apalagi berduaan ya sudah itu tidak apa namanya? Tidak boleh karena khawatir ada bisikan setan ya, bisikan setan yang masuk ke situ. Maklumlah kalau udah positif negatif ketemu ini nyambung nanti. Nah, bahaya. Jadi pacaran sendiri baiknya ditinggalkan. Kalau benar keinginan mau menikah, ya sudah kenalan, sudah cukup langsung khitbah, lamar, menikah, ya, beres itu. Kalau pacaran ini kadang-kadang menggantung saking lamanya pacaran, wah, gak jelas itu. Ini hubungan mau dibawa kemana kan? Nah, jadi tinggalkan hal-hal yang tidak layak gitu. Tinggalkan hal-hal yang tidak layak. Nah, di bulan puasa ini bagaimana? Ya sudah tinggalkan. Lebih baik ayo teman-temannya yang para pemuda, ayo kita sama-sama ke masjid. Yang putri, ayo kita tadarusan di masjid. Itu saya kira lebih bermanfaat. Ada kegiatan apa ke panti asuhan, ayo kita sama-sama ke panti asuhan. Ajak teman-temannya rame-rame, ayo ke panti asuhan. Saya kira itu bagi kaum muda itu lebih bermanfaat ketimbang berpacaran di bulan puasa ini ya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar mau menikah, ayo khitbah ya, kenalan, ta'aruf, kenal, kemudian melamar, menikah. Nah, alhamdulillah itu lebih berkah saya kira. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Aroma yang
strong gitu atau yang kuat sehingga menyebabkan aroma tak sedap. Nah, hampir buka puasa, Kiki mau buka apa nih? Saya agak sedikit kalau kemarin saya pengennya kan jajanannya lokal Pontianak benar, ya. Pontianak khas. Saya agak bergeser sedikit. Sebenarnya nggak terlalu jauh kok dari keluarga saya karena kebetulan ada sedikit keluarga dari Sulawesi ya. Bapak kan keturunan Sulawesi Utara, jadi pengen di puasa ke-6 ini agak sedikit berbeda menunya. Apa tuh Bang buka puasa menu dari Sulawesi Utara? Kalau ditanya saya ini nih dari apa, dari apa ingredientsnya, komposisinya apa, bentuknya seperti apa, saya kurang paham gitu ya. Saya kurang tahu untuk menjelaskannya. Tapi ini adalah klapertat. Klapertat tuh sejenis kue manis kayak puding ya, seperti puding. Tapi juga bukan puding gitu. Rizky dulu sering Bang buat klapertat di rumah. Bisa. Bisa. Lebih Manado Rizky dong daripada saya. Saya biasanya beli. Karena dulu Rizky tuh kesulitan untuk mendapatkan klapertat, tapi Bener. suka makan klapertat. Jadi Rizky mau nggak mau buat dong. Iya gitu kan di dalamnya ada kan. kelapa Bener. muda. Karena ingredientsnya tadi pakai air kelapa asli. Oh begitu. Oh, ada parutan dari kelapa mudanya ya. Iya ada kismisnya. Bener. Aduh pakai klapertat. Bener, klapertat Sore tuh- ini. Kalau Klapertat Kiki itu juga mengenyangkan sih Bang sebenarnya. luar biasa. Itu mah kalau kita bikinnya besar kita bisa potong beberapa bagian kita bagikan ke keluarga. Kalau enggak kita bikinnya memang yang personal gitu. Satu cup gitu. Nah kalau Rizky sih Bang terinspirasi juga nih. Eh. Nggak jauh-jauh dari klapertat nih kayaknya, baru kayak kelintas gitu. Rizky kayaknya bakal cobain panada deh. Aduh. Itu agak susah ya kita dapatin di Pontianak sebenarnya. Iya, tapi memang ada beberapa lah Bener. restoran yang memang spesial menyajikan hidangan-hidangan Nusantara yang bisa dipilih. Jadi Tribuners di rumah juga bisa apa ya, explore lagi biar semangat gitu puasanya. Tapi bukan semangat buat buka puasanya aja, tapi kayak biar buka puasanya ada sesuatu yang baru. Ada yang baru gitu ya Bang. Jadi nggak hanya itu aja untuk buka puasa. Nah, seperti yang setelah ini sambil menunggu beduk buka puasa tentunya ada juga yang baru karena kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz dan Ustazah dari YIN Pontianak Kalimantan Barat nih ini Bang. berarti ustadz atau ustazah yang ke-6. Benar. Selalu baru. Karena kita tiap hari beda-beda nih ya Bang. Berbeda-beda. tausiahnya. Jadi selalu baru dan selalu memberikan kita insight agar kita lebih maksimal lagi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Oke. Sampai ketemu lagi esok hari di puasa hari ke-7 tetap di PPKM Berkah yang tayang setiap jam 5 sore hanya di Tribun Pontianak. Inilah program spesial di bulan Ramadan. Tetap bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa Tribuners yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah di sore hari ini kami dapat bertemu Anda semua untuk bersama-sama menyimak acara bulan suci Ramadan ini di menjelang saat-saat menjelang berbuka puasa. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang amalan-amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Setiap amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan sunnah. Artinya amalan yang memberikan pahala yang sangat besar karena amalan ini sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sahur. Sahur merupakan bagian dari melakukan puasa. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183 yang menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
untuk menjadi seorang yang muttaqin, kita harus berpuasa. Dan untuk berpuasa harus dimulai dengan sahur. Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan sahur karena setiap sahur itu ada keberkahan. Dan Rasulullah juga menganjurkan untuk kita melaksanakan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah mengaji atau membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa kana Jibril tilqahu fi kulli lailatin min Ramadan falyudrasul Quran. Rasulullah bersabda dan beliau menyampaikan Jibril menemaninya pada setiap malam Ramadan, dan beliau selalu bertadarus bersama Jibril. Makanya amalan yang kedua, membaca Al-Quran dan menghatamkannya, merupakan amalan sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya sampai selesai 30, sampai selesai dari surah yang awal Al-Baqarah sampai pada akhir surah. Kemudian pada amalan yang ketiga adalah bersedekah. Rasulullah SAW selalu bersedekah pada bulan Ramadan. Karena bersedekah di bulan Ramadan ini sangat memberikan hikmah banyak kebaikan. Baik kepada kita yang bersedekah maupun kepada orang yang kita berikan sedekah itu. Paling tidak sedekah yang kita berikan ini akan menambah pahala kita di dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga membantu meringankan orang yang berpuasa. Melalui sedekah kita sudah memberikan banyak kebaikan kepada orang yang kita bantu. Meskipun hanya kita memberikan seteguk air untuk berbuka puasa. Yang keempat adalah berbagi makanan untuk yang berbuka puasa. Nah, amalan yang sering kali kita lakukan adalah mengajak orang berbuka puasa. Memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa di masjid. Atau kita memberikan sedekah makanan, memberikan makanan untuk orang-orang yang sedang berada di perjalanan. Di lampu merah, di setiap perjalanan, di trotoar pada saat menjelang berbuka puasa, banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan sedekah atau berupa makanan untuk berbuka puasa. Saya ingat betul pada saat saya berada di Kota Malang, waktu saya menyelesaikan S3 di Kota Malang, saat itu di bulan Ramadan saya sedang berpuasa. Dan waktu itu saya sedang perjalanan dari kampus ke rumah. Nah, dan saya lupa sekali membawa uang. Nah, begitu azan pas saya berada di lampu merah, ada mahasiswa-mahasiswa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Dan saya baru ingat saat itu saya tidak bawa dompet untuk beli makanan. Dan saya sangat bersyukur dan saya mendoakan yang memberikan sedekah hari itu agar dia juga mendapatkan pahala orang yang seperti orang yang berpuasa dan memberikan berkah banyak kebaikan kepadanya. Nah, sedangkan yang kelima adalah perbanyak berdoa. Dalam Al-Quran dianjurkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan Allah juga menyampaikan kepada Muhammad, Fa'iza sa'alaka ibadi anni, jika hambamu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah, Fa'iza sa'alani ibadi anni, fa'ini qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Doa adalah satu media yang memberikan kedekatan antara hamba dan Kholiknya. Pada saat kita berdoa, kita akan menyampaikan segala keluhan, keinginan kita kepada Allah.
yang berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas diri manusia, berkuasa segala apa yang terjadi pada diri manusia. Dan Allah juga berkehendak, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Apapun bisa terjadi dengan kuasa Allah. Orang yang tadinya tidak punya apa-apa, sebagai orang yang dikatakan lemah, miskin, dalam golongan yang lemah, tapi dengan kehendak Allah, dengan doa yang terus dipanjatkannya, dalam waktu 1 jam kemudian dia bisa saja menjadi orang yang sangat luar biasa. Banyak orang secara fisik dia mempunyai keterbatasan, tapi Allah berkehendak terhadap dirinya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kekuatan dan kelebihan yang luar biasa kepadanya melalui doa yang selalu dia panjatkan, sehingga dia diberikan Allah kesembuhan, dengan kekuasaannya diberikan Allah kelebihan-kelebihan, dan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menyegerakan untuk berbuka. Para sahabat Rasulullah senantiasa menyegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhiri sahurnya. Nah, ini dilakukan adalah sebagai suatu upaya untuk memperlancar puasa kita agar kita bertahan kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena dalam berpuasa, waktu berpuasa yang dijalankan cukup panjang memerlukan kekuatan fisik. Oleh sebab itu, dalam keadaan kita sedang berpuasa, begitu mendengar suara azan, bersegeralah kita untuk berbuka puasa. Yang ketujuh adalah iktikaf. Iktikaf itu artinya diam. Diam maksudnya adalah introspeksi terhadap semua hal yang pernah kita lakukan dalam ibadah kita. Iktikaf saat yang tepat kita melakukan evaluasi diri tentang ibadah yang sudah kita lakukan, tentang kesalahan kita, tentang semua keinginan kita, tentang semua harapan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sampaikan kepada Allah dengan berzikir. Kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, Walhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, tidak ada Tuhan selain Allah. Melalui zikir, melalui doa yang kita panjatkan dalam iktikaf itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Kita merasakan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Nah, kemudian yang dianjurkan di dalam berpuasa adalah menahan untuk berbicara kasar atau marah. Nah, di dalam berpuasa kita di samping menahan lapar juga menahan diri dari perkataan yang tidak baik. Selanjutnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita disunahkan untuk mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih sebagai salah satu ibadah qiyamul lail yang kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadis nomor 759, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wajtinaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa sholat pada bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan ganjaran dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Demikianlah amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan, bulan untuk mensucikan diri dari segala macam dosa-dosa yang kita lakukan. Hendaklah kita lakukan juga disertai dengan amalan-amalan soleh,
amal-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, saya sampaikan sebagai satu upaya agar kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar-benar menjadi muttaqin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Selamat berbuka puasa. Semoga kita selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.